dimana kita bakal ngomongin apa aja yang seru. Buat lo bapak-bapak, ibu-ibu, mama, cangcingnya babe, semuanya kumpul di sini buat nongkrongin kita Bersama gua Indra. Cing. Gue Toro, Gue boy dan kita adalah Sobi anjing. Bisa gitu, bisa gitu. Ini gue belum tau cap dulu, anjing. Keren pan, ini masih minyak ini. Abis cukur kumis ya? juga guys. Kaget gue anjing. Tai banget. Yo, kembali lagi masih bersama kita, tapi kali ini kita bertiga lagi. Bangku kosong. Bangku kosong, tapi tenang aja, nanti bakal ada yang ngisi. Ntar diedit Pak, tanya Pak sini Pak. Tanya-tanya. Tanya. Tapi ada rencana kita mau bikin bertiga aja nggak sih? Enggak. Enggak. Kita tetap berempat, yang satu Berempat. bintang tamu. Oh iya. Enggak. Oke, ketik. Ya, jadi Pak Tino juga masih ada acara keluarga, jadi nggak bisa join sama kita di sini. So, di pembahasan kali ini kita kayaknya banyak fenomena-fenomena milenial, Wah, baby iya. boomers, Gen Z, ya kan? Yes. Kenapa pas ngomong gengsinya begitu Pak? Gen Z. Zuran. Nani? Kimochi. Ya. Ya, jadi banyak banget kan yang bilang baby boomers tuh pengennya safety aja kalau cari kerja gitu ya. Yang penting aman. Boy, anak lu boy. Iya. Genji. Genji tuh baby boomers tuh pengennya yang penting gua selamat kerja, nggak dipecat, ya kan? Gua bisa bertahan, gua bisa dapat pendapatan Penghasilan. setiap bulan. Aman lah ya, Aman, ya kan? Main aman. Kemudian sementara si Gen Z ini beda banget nih. Gen Z tuh pengennya yang mencelak-mencelok. Ya. Ya kan, gue bosen dikit, gue bosen di sini ah. Atau gue udah nguasain yang ini, gue mau pindah lagi ke tempat lain. Nah, Gue udah nguasain yang ini, pindah lagi ke tempat. jadi kutu loncat ya. Ya, nah sementara yang milenials nih di upbeat di antara dua Transisi. kita milenial tuh sebagai transisi nih di sini, Yes. ya kan? Hmm. Ada yang pengennya mencelok-mencelok, Hmm. ada yang pengennya gue yang penting jadi PKWTT. Ya. Yang penting gue jadi karyawan tetap. PKWTT. PKW. PKW tete. Kira tanda, anak Iya. jalan. Nah, buat ngebahas ini, termasuk juga dengan kultur budaya perusahaan. Kultur budaya kan sama ya. Ya. Budaya perusahaan yang ada di Indonesia, ya kan? Gimana sih kalau budaya yang kebanyakan anak Gen Z? Gimana kalau budaya yang kebanyakan anak milenials atau yang baby boomers? Gimana sih sudut pandang dari perusahaan melihat pola Perbedaan zaman ini, Iya, transisinya. Iya. pastinya kan treatmentnya akan beda. ya kan? So kita panggilkan aja, di sini ada pakar yang titisan dari Glenn Fredly. Kita panggilkan aja Bung Erwin. Yo, Mantap. Welcome. Silakan. Gila. Ya, jadi di tengah-tengah kita bersama ini ada Glenn Fredly Junior. Viral mana? Gue paling gak kuat kalau Kok ketawa sih? Lo udah mulai gak supportif lo ya. Coba disapuin kayak. Nah, ini bisa viral ya. Bukan kayak itu yang kita butuhkan. Bro, ketemu juga begitu. Tapi temen gue tuh gue takut tuh kalau misalnya kayak wah ini foto bahan video Hey, gitu. Masih ada ini nggak bang? Masih ada saudara gitu bang? Enggak sih. Enggak ya? Beda ya? Beda. Tapi rada-rada ditweak dikit mirip jadi. Asli ya. nggak terus? Pakai topi Pakai khasnya. topi. Iya. Gasnya. Jas. Iya kan? Karena ada film Glenn Fredly kan? Iya. Harusnya lo yang Harusnya main. gue ya tadinya. Oh. Ikut casting bang? Masalahnya itu nggak ikut casting. Jadi kali ini kita bakal ngebahas bagaimana rasanya jadi mirip Glenn Fredly. Jauh-jauh. Anak batin loh. Bang Erwin ini kita panggil Bang ya. Oke. Bang Erwin ini adalah certified trainer, ya kan? Yang sudah mentraining ribuan karyawan dari berbagai macam perusahaan, dari berbagai macam level pekerjaan, ya kan? Sampai punya berapa ribu jam? 10.000 jam lebih ya? 10 jam lebih. Lebih lah ya. Dan Udah apa? Expert banget lah, ya kan? Silakan Bang, perkenalkan diri dulu Bang. Oke, ini
apa nih sebutannya nih? Penontonnya super. Oke, para super. Akhirnya gue datang juga di kotak bodoh nih. bahasa Inggrisnya keren banget tuh, stupid box. Stupid box. Indonesia kotak bodoh. Kotaknya enak, bodohnya nggak enak. Oke, gue aja kali ya, gue Erwin dan sebenarnya lebih dikenal lebih ke professional trainer gitu. Jadi pemerhati perkembangan perusahaan. Saat ini sih lebih ke people development gitu. Jadi lebih bagaimana cara kita ningkatin kompetensi karyawan gitu. Termasuk juga lebih berfokus pada membangun budaya perusahaan sih sebenarnya kayak gimana gitu ya. Nice. Karena kan salah satu yang menjadi titik berat dalam pengembangan adalah bagaimana budaya perusahaan itu mendukung karyawannya untuk bisa berkembang gitu. Karena kalau karyawannya mau dilatih kayak gimana pun tapi budaya perusahaannya nggak support untuk dia berkembang ya nggak bisa juga gitu. Jadi ya susah. Oke bang, langsung aja bang. Emang Ginsi cemen? Anjir, langsung diulti. Ini disclaimer dulu deh. Biar Gen Z ini nggak serang gue kayak Gen Z. Saya sebagai anak Gen Z nggak ngerasa tersinggung. Nggak jauh ya, lu bedanya ya. Dari biar saya berbeda. Memang Ginsi cemen kan yang beredar isunya gitu kan? Sebenarnya yang bermasalah itu bukan Gen Z-nya, tapi bagaimana Gen Z-nya itu dibentuk. Jadi orang yang membentuk Gen Z-nya sebenarnya. Jadi masalah adalah orang tua si Gen Z. Bukan juga. Orang tua nggak boleh gue. Sebenarnya Gen Z-nya itu dibentuk oleh lingkungan, termasuk juga orang tua sebenarnya. Gitu. Jadi kita kan dulu kalau mau kemana-mana gitu atau mau saling berhubungan kita effort tuh nulis surat, nunggu. Oke. Nah mereka udah gak gitu, SMS masuk gitu. Kalau kita, lo pernah gak sih ada di momen dimana pada saat itu lo mengunjungin temen lo gitu ya, tuh, dia di rumah nggak gitu, lo harus datang ke rumahnya nih, tong gitu. Om. Iya. Ada si Budi nggak gitu. Main yuk gitu. Nah mereka WhatsApp aja di grup. Iya benar. Nah itu karena lingkungan yang membentuk mereka seperti itu hingga akhirnya mereka tuh terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya itu sangat mudah Dan kurang effort. Praktis. praktis. Termasuk orang tuanya juga kayak kalau lu mau makan nih, terus dia bilang ya udah makan, terus orang tuanya order. Oh iya. Iya kan? Mereka nggak perlu lagi kayak kita tuh harus cari makan keluar gitu. Nah, budaya-budaya lingkungan di rumah maupun di sekolah dengan segala macam fasilitasnya membentuk mereka tuh mungkin nggak seperti yang generasi di atasnya yang lebih manual gitu. Nah, yang jadi masalahnya juga kebanyakan anak Gen Z itu punya mental khususnya dalam berkarir gitu ya, punya mental yang pengen sukses tanpa mau berproses gitu loh. Iya. Iya, jadi benar, iya. Jadi ke bawah di situ sih sebenarnya. nah, Karena saking mudahnya apa-apa didapat ya. benar, mungkin Kebiasaan praktis ya. Praktis. dan kebanyakan dari anak Gen Z itu kan suka apa sih spill gitu ya. Jadi apa yang udah dipunyain. Nah, untuk mereka yang nggak punya itu, jadi ngerasa wah gue juga harus punya kayak gitu nih. Tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana. 1 miliar pertama di umur 25 tahun. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh Bahaya nggak sih? bodohan banget sih sebenarnya. Bukan, sebenarnya bisa banget kalau dia bisa dapetin kayak gitu. Cuman gue lupa ada satu teorinya bahwa sometimes tuh kita kan kadang-kadang melihat pada satu orang yang kayak dia berhasil, misalnya satu icon orang gitu berhasil. Nah, ada sebuah, gue lupa nama teorinya, tapi dia bilang bahwa itu kesalahan berpikir sebenarnya, itu false belief gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya percaya bahwa kita semua akan bisa jadi seperti itu, enggak juga gitu. Bisa jadi lu bisa lebih daripada itu, atau mungkin lu di bawah itu gitu. Jadi nggak bisa semua orang akan masuk ke dalam box yang sama gitu. Oke. Jadi ya nggak bisa kan disejajarkan bahwa harus semua sama. Sebenarnya ya mau di setiap generasi kalau misalkan tergantung dari usaha kita ya, punya potensi kita untuk bisa jadi sukses gitu kan ya. Tapi yang jadi masalahnya Orang lah. Tapi masalahnya bagaimana ngebentuk mentalnya ini, siapa dan di mana si mental ini kebentuk gitu loh. Mungkin kalau misalkan dari kita anak milenial yang dibangun sama zamannya baby boomers gitu kan, yang dimana teknologi juga masih terbatas gitu ya. Jadi kita masih ada ngerasain prosesnya gitu Kita loh. transisi ya. Transisi gitu, gitu loh. Tapi emang benar ya kalau Gen Z itu mencelok kerjanya.
atau gampang bosen atau gampang stres? Nah ini bang, ditambah juga sama ada statement itu ya, yang di TikTok apa di YouTube ya, yang bilang ada satu pemimpin perusahaan ya, dia ngomong kenapa pada kapok nge-hire agency. HRD pada HRD. Pada kapok iya. bang gitu kan. Nah itu Sebenarnya tuh mereka mereka tuh adalah generasi yang menurut gue tuh potensialnya tuh bagus banget. ya. Sebenarnya. Saking pinternya mereka. Saking Gitu. Mereka karena dididik oleh teknologi, jadi Iya. kayak Ah. dididik mereka tuh enak banget karena gampang dan pintar-pintar. Nah, cuman memang sepaket juga dengan situasinya mereka gitu, bahwa mereka ini punya treatment yang mungkin berbeda dengan generasi kita. Iya. Jadi mungkin untuk para leader yang gue coba sampaikan ya, bahwa bukan berarti mereka soft terus kemudian kita mendidik mereka harus keras, bukan. Caranya aja mungkin diubah. Ya, caranya malah harus berubah. Caranya udah berubah. Oh, Gitu. Beda iya. lagi sama caranya kita zaman dulu harus kerja keras. Mereka kerja keras juga, cuman lebih banyak smartnya gitu. Jadi lebih Ya. dimaksimalin kapasitasnya mereka gitu. Jadi- Nah, itu lebih mereka akan lebih potensial kalau digituin. Dari sisi SDM maupun dari perusahaan harus sama-sama dinamis lah ya, Benar. mengikuti angle-nya. Treatmentnya beda pasti. Treatmentnya beda banget. Beda ya. Gue pernah tuh sampai kayak meeting gitu ya. Mereka tuh ada satu orang gitu kayak padahal cuman udah selesai belum? Digituin aja gitu. Nggak sampai marah-marah gitu, udah selesai belum gitu. Langsung down nih. Kena mental, Langsung down. gitu. Terus udah gitu dia lapor ke temannya dong. Lapor lagi ke temannya. Terus kemudian pada saat meeting besar terus dia iya, kemarin gitu. Aku lagi fragile. Please pahamin gue. Baru gue nanya dong sama Fragile. tadi, lu ngapain? Enggak, gue cuma nanya gitu. Dan gue tuh tendensinya tuh baik-baik aja gitu, kayak karena gue ditanya, jadi gue nanya udah selesai belum gitu. Dan muka gue tuh begini-begini aja. Iya. Cuman kayak akhirnya Mungkin dia ngerasa nadanya kali bang. langsung ngomong gitu terus air mata ya gitu kan gitu. Terus kemudian tanya sama temennya itu gak tahu apa-apa, tapi bukan gak tahu apa-apa ya, maksudnya temennya yang dengar itu akhirnya iya kita juga sebenarnya gimana terus nanya lagi ke teman yang ketiga kan, Sama lagi. teman yang ketiga, kamu gimana? Sebenarnya sih nggak apa-apa sih gitu. Soalnya senang gitu. Mungkin ada bawang di sini. Saya Potongin bawah. Dia lagi transfer tuh pak. Transfer kesedihan nih. Nggak kesedihan, tapi apa ya? Mereka ini memang udah seperti itu adanya gitu. Boleh nggak kalau gue bilang agak lembek gitu? Mental issue. Lembek banget gitu. Kalau agak lembek kan nggak terlalu lembek. Kalau itu lembek banget gitu. Iya, bisa jadi. jadi kalau dibandingkan dengan mana dulu nih? Dibandingkan dengan Ya, Kalau jadi gini dibandingkan deh. dengan kita, Iya, mungkin iya. iya. Gitu. Gue kan tahu lo yang dulu kan kita pernah kerja bareng gitu kan. Kalau mau ada audit kita pulang jam 1 malam, jam 3, malam, jam 3, jam 2. jam 3 malam. Pernah nangis nggak? Enggak, Nggak pernah nangis. Enggak. Kenapa nggak pernah nangis? biasa aja. Biasa. Kalau ini Nggak ada rasa apa-apa. lembek banget ya, udah bukan lembek lagi kali. Encret Nggak, lagi. sampai ini bang, ada bini gue juga kan, mungkin kalau bisa dibilang bini gue lahiran tahun 94 tuh apa namanya? 94 masih milenial sih. Milenial. 80 90. Tapi dia disuruh lembur aja sempet nangis pak. Ah. Yang waktu di hari Minggu ya, lembur di hari Minggu gitu. Sampai nangis maksud gue. Ah. Gue sih kerja udah 13 tahun nggak pernah nangis sih. Soalnya nggak ada yang motongin bawang kan. Tipes aja gitu ya. Iya sakit, stres iya, tapi nggak pernah lo sampai nangis. Paling top diare loh bang. Atau mungkin karena ini bang, karena sekarang kan banyak dulu nih beberapa tahun kebelakang banyak berita orang tua yang akhirnya datang ke sekolah karena anaknya diomelin Diomelin. sama gurunya gitu kan, jadi kan terkesan anaknya ngerasa ih gue dilindungin banget gitu kan. Nah, Masa punya perlindungan kali ya. Merasa perlindungan, akhirnya mentalnya nggak terbentuk. Itu ngaruh juga dari situ. Berarti jadi si kitanya, si milenial ini ngedidik anaknya juga bisa jadi Salah. ya orang tuanya dan lingkungannya lebih tepatnya gitu. lingkungan nih. Dan sebenarnya kalau kita mengcluster ini millennials, ini baby boomers atau ini Gen X tuh ya, itu sebenarnya nggak bisa segitu-gitunya. Ya. Karena misalnya dari gue lupa lagi kan, misalnya kayak contoh nih ya, dari 85 ke 95 misalnya itu millennials misalnya contoh gitu, contoh aja nih gue lupa lagi. Nah itu terus kemudian dia lahir di 95 Desember.
terus 96 tuh dia masuk ke Gen Z gitu. Kan nggak gitu-gitu juga, dia Nggak gitu. batasannya tuh nggak putus Iya, banget gitu. iya. Ini tuh kan kayak dia Gradasi aja kan? gradasi aja. Batasannya nggak pasti berarti. Nggak ya? pasti. Nggak ada pakemnya ya. Iya. Pakemnya iya. Cuman memang di era saat ini banyak pihak yang melabeli mereka tuh Gen Z Oke. yang punya pola yang si tipe, tapi nggak semuanya. Iya. Sebagian Gen Z juga yang pernah gue kenal memang tough banget gitu. Wah, Memang iya. karena lingkungannya, Iya, lingkungan dan orang pribadinya sendiri, tuanya memang berat gitu, Iya, iya. mendidik dia dengan bagus gitu, bukan dengan cara yang dia harus terlatih dengan Iya. didikan apa namanya daya tahan yang cukup kuat, itu membentuk mereka berbeda gitu. Oh. Jadi emang nggak semuanya kayak gitu. Nah, gimana caranya si perusahaan, khususnya HRD ya, membentuk kultur yang di satu perusahaan itu punya 3 generasi yang berbeda nih. Bosnya mungkin atau senior-seniornya kan yang baby boomers, ya kan? Kemudian manajer-manajernya nih Millennials. millennials nih, sementara si Gen Z ini masih jadi staff karena baru masuk kan. Gimana cara ngebentuk kulturnya nih? Sebenarnya ini nih budaya perusahaan itu tuh ya, kalau banyak sih sebenarnya untuk mengubah apa ya budaya perusahaan gitu. Cuman yang pernah gue pelajari adalah budaya perusahaan itu sebenarnya apa namanya, dia itu yang paling krusial untuk membentuk itu adalah generasi pimpinannya. Pimpinannya. Jadi pimpinannya itu yang membentuk generasi. Jadi sebenarnya ada sebuah teori dari Edgar Schein. Itu dia sebuah piramida gitu. Sorry, bentar. Gitu. Lanjut. Apa itu? Bisa hilang gitu ya. Gitu. Shinobi. Nah, dia membentuk piramida gitu. Nah, paling atas itu, jadi untuk membentuk sebuah budaya gitu, yang paling atas tuh namanya artefak. Artefak itu sesuatu yang terlihat. Gitu. Jadi kayak wah, kita pingin terlihatnya ini budaya ini tuh happy, fun, segala macam. Jadi harus ada bean bag. Harus ada cemilan-cemilan gratis. Lu tau gak sih yang kayak di Google? Iya, Gitu iya, tuh. iya. Nah, itu tuh. Jadi yang terlihat gitu tuh itu dianggap sebagai itu budaya perusahaan, fun segala macam. Itu sesuatu yang artefak itu ujung. Kalau gue sebutnya itu ujungnya apa namanya, gunung es. Sesuatu yang terlihat. Tapi di bawahnya yang membentuk sebenarnya. Nah, itu kan sesuatu hal yang kayak orang lihat oke nih, padahal sebenarnya belum tentu. Gue punya tim, ex-tim dulu, dia bekerja di sebuah company yang cukup terkenal gitu ya, yang di dalamnya tuh ada bean bag, ada free snack segala macam. Google gitu lah ya. Iya kayak gitu-gitulah, tapi di Indonesia ya. Dia itu sampai trauma banget ke kantor. Saking stresnya dia di kantor itu. Tuntutan pekerjaannya, Budayanya di dalam, bagi dia nggak sehat. Gitu. Padahal dia tuh generasi ini loh, milenial. Milenial banget. Even dengan semua fasilitas yang ada, yang Semua terlihat fasilitas yang menyenangkan ada. itu, Iya. dia punya trauma karena Dia bahkan tuh datang ke kantor aja hanya trauma gitu, karena dia melihatnya memang toksik banget gitu kata dia ya gitu. Nah, damn. di bawah itu sebenarnya, di bawah si artefak yang muncul di permukaan itu yang ada value, nilai-nilai yang dianut di dalam karyawannya. Nah, cuman value itu sesuatu yang dia bisa terlihat, bisa yang nggak terlihat. Terlihat itu yang dipajang. Budaya perusahaan kita punya value-nya ini, pernah nggak sih di dalam company itu kita punya budaya perusahaannya adalah profesional, kerjasama gitu. Nah, itu yang terlihat. Dan sesuatu yang nggak terlihat. Apa tuh? Nah, nggak terlihat itu mereka believe. Walaupun itu nggak ada, si pamfletnya itu nggak ada, tapi mereka believe. Nah, harusnya kan sampai di situ kan. Yang mereka tuh walaupun itu nggak dipajang, tapi kita tetap profesional. Kita tetap kerja kolaborasi segala macam. Analoginya kayak lo nggak perlu ngasih tulisan jangan buang sampah sembarangan, tapi kita udah punya kepercayaan jangan. Kalau di company ini memang akan buang sampah pada tempatnya gitu. Dan itu nggak mudah ya. Nah, nggak mudah. Nah, problemnya adalah apakah itu dipercaya oleh atau di belief systemnya itu hanya berlaku di kantor atau keseharian juga. Nah, karena di bawahnya value-nya itu ada lagi yang di bawah tuh, yang besar lagi tuh, namanya assumption, asumsi. Gitu. Asumsi membentuk apa namanya value baru terlihatnya artefak. Harusnya begitu. Gue beri contoh sederhana gini. Gue pernah berada di sebuah company. Gue meeting terus kemudian ada pertanyaan nggak? Terus kemudian gue angkat tangan.
gue angkat tangan terus kemudian si bosnya gue pada saat itu bilang ya udah menurut gue begini kayaknya kayak itu tuh kayaknya karena gue sebelumnya berada di perusahaan yang cukup egaliter ya yang free speech gitu ya. Nah gue pas waktu ngomong-ngomong terbuka gitu dengan problem langsung tiba-tiba suasana tuh berubah, suasana kantor tuh berubah. Jadi enak. Kayak kok lu bisa sih kayak gitu ngomongnya gitu sih, kok bisa sih gitu. Nah itu awalnya gue nggak nangkep tuh, terus kemudian cuacanya jadi nggak enak. Tapi gue akhirnya iya, Ada yang salah nih. ada yang salah nih. Karena sebenarnya kalau gue ngomong ya fakta aja gitu. Kita punya problem di sini, Iya. kita harus benerin. Nah, meeting kedua pas ditanya, gue melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi hal yang sama. Nah, waktu kejadian meeting kedua, meeting ketiga gue nggak diajak lagi. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Langsung gak diajak ya? Nggak diajak. Wow. Nah, apa yang terjadi di gue pada saat itu? Asumsi gue terbentuk. Ya. Oh, berarti di company ini nggak boleh nih lu ngomong jelek-jelek tuh nggak boleh. Nah, pada saat asumsi gue kebentuk, Iya. akhirnya terbentuklah sebuah kebiasaan bahwa di company ini kalau yang jelek-jelek nggak boleh diomongin, yang bagus-bagus aja. Gitu. Jadi Akhirnya ngomong tuh bagus-bagus aja. Dipakem ya? Akhirnya value perusahaannya itu But terbentuk. it's bad condition, right? Iya sebenarnya begitu. Akhirnya gara-gara asumsi terbentuk, membentuklah sebuah ini akhirnya perusahaan ini terlihatnya kayak orang-orang itu nggak boleh tuh kalau ada yang ini tuh kalau ke atasan tuh nggak boleh lu Even yang kita bantah-bantah, sampaikan lu tadi nggak kan boleh ya. gitu. Nah gara-gara di dalam meeting kita nggak boleh ngomongin yang jelek-jelek, akhirnya apa berita-berita buruk tuh terpendam di bawah, tersimpan. tiba-tiba perusahaan jatuh aja. Iya kan? Karena masalahnya nggak pernah diselesaikan. Nggak pernah naik ke atas. Nggak naik ke atas ya. satu kompetensi yang harus dipunya sama semua karyawan di perusahaan itu adalah iya Pak. Menurut aja dong. Iya Pak. Yes. Oke. Iya Pak. Iya, Pak. Baik Pak. Oke, iya. Gitu. Gitu ya. Nah itu yang membentuk. Nah kata Soren Kaplan itu salah satu profesor gitu ya, dia bilang bahwa nah untuk mengubah sebuah budaya gitu maka penting untuk membuat tuh experience baru. Nah, itu susah tuh. Experience baru. Gue beri contoh dengan kasus yang tadi. Nah itu kan terbentuk nih. Ini udah ada asumsi nih ya. Iya udah ada asumsi nih. Oh Oke. berarti jadi pada saat meeting Nggak boleh ngomongin jelek. akhirnya semua orang nggak berani ngomong dong. Ini ada problem kayak gini nih. Diam aja daripada gue nggak diikutin rapat lagi kan. Akhirnya diam aja. Nah harusnya si perusahaan itu si leadernya itu, si pimpinannya itu menciptakan experience baru. Oke, kamu gimana? Nah terus kemudian ada yang ngomong, iya Pak, masalahnya di sini. Oh bagus tuh. Sip, terima kasih ya sudah menyampaikan berita gitu ya. Ini yang harusnya kita gini. Nah, experience baru ini membentuk sebuah paradigma baru, asumsi baru muncul. Oh, kalau gue ngomong ternyata di sini didengerin. Boleh kok. Tapi kan susah kan? Nah itu dia. Jadi membentuk sebuah perusahaan itu kuncinya tuh di pimpinan. Pimpinannya. Apalagi karakter pimpinannya memang close minded. Itu parah sih kayak gitu Pak. Close minded lah ya. Jadi balik lagi ke tadi, apapun generasinya, kalau misalnya dari untuk ngebangun kultur di sebuah perusahaan ya tergantung dari pimpinannya gitu. Iya, pimpinannya apapun generasinya sebenarnya dia membentuk mereka soft itu tanyakan dulu sama pemimpinnya kayak gimana. Lo mendrive mereka kayak gimana? Lo berempati dengan mereka atau enggak? Gitu. Jangan cuma sekedar oke, silakan gue dengerin kok kritikan lo. Iya. Tapi sekali kritik langsung di defend. Besoknya nggak boleh ikut lagi ya. Ini cuma di mulut doang nih. Iya. Nah, gue tuh berhadapan sama banyak sekali Gen Z ya. Gitu. Dan yang paling penting sebenarnya salah satu yang gue coba untuk sarankan ya bagi para pimpinan ya, bahwa kalau lu berhadapan sama Gen Z gitu, hal pertama yang harus lo lakukan adalah dengerin dulu. Oke. Berempati dengan kondisi mereka. Yang tadi gue ceritain di awal, bahwa mereka tuh bukan soft karena mereka dari awalnya soft. Karena lingkungan lah yang membuat lingkungan keluarga dan lain-lain membuat mereka soft. Tapi nggak bisa dipungkiri mereka juga sepaket dengan talented yang canggih banget gitu. Nah, apabila kita berempati dengan kondisinya mereka, mendengarkan, oh mereka tuh ternyata problemnya di sini. Oh apa yang gue bisa maksimalin nih dari generasi ini, maka itu akan lebih bisa membooster mereka jadi lebih ini nih. Berarti didengerin dulu ya.
Jangan jadi big mouth little ear. Jadi the big ear little mouth. Talk to your face. Dengerin. Talk to your face, bro. Nggak ada masalah apa itu. Talk to your face. Pimpinan punya karyawan? Pokoknya dong. Iya. Sejahtera kan? Sudah terlalu. Hebat kan? Karena gue kayak temen aja kalau sama karyawan. Ah. Jadi ngobrol jadi dengerin kan? Iya. Pesannya dia. Apa bareng ini segala macam. Nah itu tuh sebenarnya kalau nongkrong bareng, ngobrol bareng, itu sebenarnya masih di atas. Kalau sampai mereka tuh tanpa mereka sadari mereka kerja lu nggak ada, tapi udah ke asumsi terbentuk bahwa gua harus kerja profesional. Nah itu udah masuk ke dalam asumsi tuh. Itu sistem otak tuh. Nah udah kalau itu kebentuk tuh dia udah jalan secara Iya, otomatis tuh ya. otomatis. Gitu. Ini tinggal kontrolnya dikit-dikit aja. Iya, Bisa aja Kontrol. kontrolnya. Bisa. Karena itu bukan lagi hal yang terpajang, tapi udah masuk ke dalam belief sistemnya orang-orang. Iya, itu. Oh di sini emang harus begitu. Iya. Dan lu kalau ketemu orang yang kayak gitu yang udah otomatis kerja, jangan terlalu dikontrol. Karena pasti akan risih juga kan. Iya. Benar. Tipis-tipis aja, secukupnya aja. Cukup tanyain sepenuhnya ya. Iya. Sebenarnya juga tergantung daripada orangnya juga sih. Iya, Gitu. Nah, pimpinannya kan juga tadi kan dibilang bahwa pimpinannya kan harus berempati kan. Dia harus lihat nih, orang ini tuh harus di-treatnya kayak gimana. Orang ini dia kondisinya bagaimana. Nah, itu memang effort berat banget sih. Jadi yang terpenting adalah leadernya mampu nggak untuk memahami karyawan. Dia punya leadership nggak? Atau jangan cuma sekedar egonya doang ditinggiin. Itu ngeri sih kalau egonya doang yang tinggi, tapi nggak bisa ngertiin. Maksudnya nggak mau ngerti dulu nih, tapi udah pentingin egonya dulu gitu. Bahaya sih itu. Benar. Itu yang harusnya dipunyai ya. Iya. Saat ini kan mungkin gue nggak tahu ya kenapa sampai pimpinan tuh nggak seperti itu ya. Karena mungkin budaya perusahaan bisa membentuk mereka kayak gitu, atau tekanan pekerjaan yang banyak menuntut hasil kerja yang cepat gitu ya. Tapi memang ada kalau misalnya dia bisa membentuk itu dari awal ya. Jadi dari awal tuh memang dia effortnya lebih memang untuk mendidik, mendengarkan segala macam, ya kayak apa ya, tabungan di depan lah. Ya. Kalau udah kebentuk tuh belakangnya udah mulai enak pasti. Tapi susah banget dibentuk kayak. Yes, betul. Nanemin bibitnya dulu. Iya, itu berat. Gue nggak bilang itu ringan, itu berat. Nah, balik lagi. Kan sekarang banyak yang menclok-menclok kerjanya nih ya. Benar. Dikit resign, sebentar resign. Itu loncat ya. Kalau gue ngeliatnya kan portofolio lo jadi jelek. Karena setahun resign gitu ya. Nah, di era yang sekarang nih ya, strategi itu bagus atau mendingan kita kerja aja dulu sampai 5 tahun, 10 tahun habis itu kita pindah. Di era sekarang nih. Dilihat dari beberapa angle sih sebenarnya bisa dijawab nih. Gitu. Dari angle untuk menaiki jabatan, menaiki salary, Iya. itu bagus. Yang mana yang bagus? Gimana? Pindah-pindah. Pindah-pindah. Kayak loncat-loncat itu, Bang. Bener. Iya. Dari ngelihat dari poin apanya? Gini nih, kalau lu 1 tahun nih, gaji lo misalnya 5 juta. Oke, cabut. Kan kenaikan salary itu kan kalau gue tahu di beberapa company kan 200.000. Iya, setahun. Iya, Setahun. Iya. Kalau lu pindah, kalau lu cukup jago dalam bernegosiasi, lu naik 1 juta. Nah, Tahun kemudian lu naik lagi 1 juta. I see. Naik lagi 1 juta gitu. Temen lu udah 5 tahun di situ, lu udah naik 5 juta. Gitu. Iya. Jadi dia udah 5 tahun dengan gajinya naiknya 200.000 kali 5, lu 1 juta kali 5. Nah gitu, gampangnya kayak gitu. Iya, Jadi iya. kalau untuk dari kenaikan salary, beberapa penelitian yang gue pernah baca gitu mengatakan bahwa itu cukup bisa untuk menaiki salary. Tapi nggak semua orang bisa kan? Iya, Iya. tergantung Karena daripada kan buat cari kebutuhan, misalkan lu dari level staff gitu ya. Buat pindah ke level staff lagi kan pasti range gajinya segitu-gitu aja kan. Nah itu dia, kembali bagaimana dia bernegosiasi kan. Iya. Kemampuan negosiasinya ya. Dan pastikan juga jangan sampai berarti kalau bisa gue pindah-pindah kerja gaji gue bisa naik. Pastikan dulu value lu juga naik, skill value lu juga ditingkatin Lu punya gitu. bekal apa dulu. Jangan sampai gara-gara ini pindah kerja bisa naik gaji, nggak gitu juga bos. Karena dunia pekerjaan tuh begitu kaya gitu, Ya. begitu beragam gitu. Ada orang yang kerjanya main-main tapi gajinya Luar biasa. luar biasa. Bukan main ya Nah, gajinya. gitu. Ada yang kerjanya luar biasa, gajinya main-main gitu. Main-main. Gitu. Jadi ya memang kalau memang dia cukup rajin untuk nyari dia bisa dapat. Kayak ada tuh Bang, contohnya Bang kemarin mau pinggir jurang dikit nih Bang. Ada kerja cuma 2 hari nih Bang di kementerian ya. 2 hari.
Gajinya setahun bang. Masuk cuma 2 hari gajinya setahun. Itu bagaimana, Bang? Oke. Kenapa saya ada di podcast ini? Kalau mau pikir juga sekali. Iya. Waduh, kan kayak gitu ya bang ya. Itu mah kebobrokan dia aja. Iya. Mungkin di setiap 2 hari itu dia langsung mikirin gimana strategi perusahaan yang baik nih. Iya. Ya kan, diterapin. Terus masuk 1 hari lagi, wah ini kayaknya kurang nih, diubah lagi strategi perusahaan. Gajinya UMR, tapi digaji selama setahun. Iya, Meng. Iya, Meng. Maksudnya 2 hari. Iya. Itu kan serem pak. Ada nggak yang kayak Tapi emang faktanya begitu, Iya, bukan ada. faktanya. Ya di berita kan. Fenomenanya ada yang gitu gitu? ya. Ada. Langsung diurusin. Dalam waktu. Oke. Oke ya. Iya. Itu jadi memang ada makanya kalau misalnya mana yang bagus tuh, nah untuk kenaikan salarinya begitu. Cuman kalau ditanya 1 tahun pindah, tergantung pindahnya itu apakah beda fungsi atau Sama. sama fungsi. Kalau beda fungsi, gue masih bilang bahwa itu masih bagus. Kenapa? Karena dia akan misalnya gini nih, kayak gue di training gitu ya. Gue trainer di perusahaan misalnya minyak, gue pindah di perusahaannya misalnya outsourcing, terus gue pindah lagi di perusahaannya Iya. apa namanya perdagangan misalnya. Karena gitu. beda-beda tantangan ya bang. Nah ini beda-beda tantangan, beda jam terbang, beda kemampuan juga. Itu membuat dia kan jadi lebih kaya. Iya. Gitu. Nah itu tuh memperkaya experience-nya dia. Iya. Menurut gue itu bagus. Iya. Justru itu good points ya. Iya, good point gitu. Jadi Yang penting di satu skill yang sama ya. Nah, kalau yang jadi problem kalau gue ya melihatnya kalau dia pindahnya misalnya dari admin pindah ke marketing terus kemudian ke CS. sosial media misalnya gitu. Ya pengalaman dia cuma 1 tahun itu doang. Iya. Gitu. Jadi experience dia emang gak banyak. Nggak kembang ya. 1 tahun Iya, tuh iya. menurut gue belum terlalu banyak gitu. Iya, kecuali lo jadi sales, dari sales mobil ke sales rumah. Sales rumah, sales properti, sales apa gitu sales ini. Iya. Jadi kemampuan dia tentang sales emang Tajam banget jadinya. tajam gitu. Lo pernah jual apa? Jual rumah, jual Iya, cap iya. Rolex, Iya. jual apa-apa gitu. Jadi Iya, itu iya. lebih Jual pulau ya. menurut gue tuh bagus gitu. Lo pernah desain? Ini gue dari sudut pandang gue nggak pernah desain ya. Lo pernah desain? Udah, Pernah. pernah. Nah, ini udah pernah desain. Gitu ya. Berapa belum pernah desain? Pernah. Pernah desain ya? Pernah. Berapa kali? Tiga Tiga kali gue Nah, desain. kenapa gue nggak pernah desain? Karena hal yang paling besar adalah gue malas menyesuaikan diri lagi di lingkungan baru. Lingkungan baru. Iya, jadi ya udahlah gue di sini aja dengan step-step yang gue ikutin akhirnya tau gue juga bisa pelan-pelan naik, ya kan? Faktor nyaman nggak sih pak? Bisa jadi faktor nyaman sama ketakutan gue akan hal baru. Oh, Bisa jadi. Lingkungan ya, bukan hal baru tuh, bukan pekerjaan baru tapi Ya, lingkungan. lingkungannya ya, Lingkungannya gitu. Orang-orangnya apa segala macam. Nah, pengen tahu dong dari sudut pandang kalian resign terus dapat hal baru gitu, apa lingkungan baru tuh adaptasinya susah nggak? Karena kan lu dapat head baru kan, leader lu baru, samping lu juga pasti baru, Iya. politiknya juga pasti akan Benar, berbeda, budayanya berbeda. Gimana dong? Coba dong cerita dong. Kalau gue sih mungkin nggak bisa cerita pak, karena gue habis resign itu udah gue langsung wira swasta. Jadi gue nggak ada pengalaman ada leader baru atau gimana, nggak ada gitu maksud gue. Tapi lo adaptasi dari Adaptasi. kerja kantoran dari 8 ke 5 sampai akhirnya wira swasta kan jam Ya. kerjanya Jam kerja nggak nentu kan? Iya. Itu gimana tuh? gimana ya? Bingung juga jelasinnya gue. Kalau gue gitu ya, tadi pertanyaan apa? Bagaimana Menyesuaikan. menyesuaikan? Nah itu dirinya, dia. ya. Prinsip yang gue pegang itu adalah sebelum lo mengenali pekerjaan lo seperti apa, lo harus kenali dulu dengan baik orang-orang seperti apa yang kerja di lingkungan itu, gitu loh. Adaptasi kan, balik lagi itu. Iya, jadi adaptasi, kan? sejauh mana lo bisa beradaptasi dengan orang-orang yang kerja di lingkungan lo itu mempengaruhi kinerja lo sebaik apa nantinya di tempat itu, gitu loh. Itu sih. Buat Karena- orang-orang baru kan pasti ada kayak pelonco lah ya dari teman-teman kan. Nah, untungnya, salah satu alasan gue kenapa waktu itu gue resign juga karena gue waktu itu ngerasa bahwa lingkungan gue udah nggak suportif untuk karir gue gitu. Jadi akhirnya gue keluar dan syukurnya gue sekarang masuk ke perusahaan yang circle-nya gue itu sangat suportif dalam sekarang? gue berkarir. Iya, Untuk untuk yang sekarang, sekarang. ya? Untuk sekarang. Kita ngantuk ke depannya kan. Benar. Benar dong, benar ya bang. Benar. Maksudnya itu bisa juga nyaman terus kan. benar-benar itu juga yang harus gue sadarin banget bahwa gue juga harus dituntut untuk sedinamis mungkin bahwa who knows apa yang akan terjadi ke depannya, gue juga harus bisa beradaptasi terus gitu loh.
Nah, pertanyaannya Bang, kalau misalnya kita kayak kerja nih pakai lu deh gini kan ngerasa nyaman gitu ya. Berbahaya nggak sih maksudnya kita udah ngerasa berbahaya, ngerasa nyaman banget nih. Sementara gimana ya namanya karyawan kan kadang ya kita bisa lihat aja lah Pak, tiba-tiba Kolaps. ya tiba-tiba kayak gitu. Itu gimana tuh Bang? Sebenarnya orang bilang bahwa lo harus keluar dari zona nyaman. Nah, iya, kayak gitu. Nah, gue kalau selalu berdiskusi dengan gue tuh gue selalu punya sudut pandang yang selalu Beda. agak objektif nih. Iya, iya. Kalau memang misalnya itu area itu nyaman dan lo merasa bahwa itu akan karir lo ke depannya bagus, ya nggak apa-apa juga stay di satu tempat gitu. Tapi kalau misalnya lo pingin cari challenge baru yang lo udah tahu bahwa lo mampu, ya nggak apa-apa juga lo keluar gitu. Jadi emang setiap orang tuh punya kemampuan beda-beda gitu untuk beradaptasi. Tadi dibilang gitu bahwa gue punya adaptasinya agak sulit nih. Nah itu kalau lo keluar dari zona nyaman, bisa jadi itu jadi bumerang buat lo tuh. Dan lo pernah nggak sih ada ikan di dalam air gitu, di sebelahnya tuh kuali yang isinya minyak goreng gitu. Goreng. Gitu. Ada juga yang ada yang kayak tempat yang isinya ikan gitu, kolam kecil, tapi ada satu lagi kolam besar gitu. Nah itu memang tergantung daripada orangnya, tergantung daripada budaya tempat baru kayak gimana. Kayak oke itu salah satu alasan gue pengen keluar dari tempat kerja gue itu karena gue pengen keluar dari zona nyaman. Gue udah cukup percaya diri untuk membangun perusahaan sendiri. Gue pengen berkarir sendiri gitu ya. Pas gue keluar, COVID. Gue keluar di momen yang tidak tepat. Makan di zona nyaman. Saat gue mau bikin usaha gitu ya, jangan kan usaha baru mau mulai, usaha yang udah berdiri tegak aja pada goyang gitu. Kacau. Jadi yang terjadi adalah susah nyari kerja. Kalau gue beda sih, gue berprinsipnya gue ngapain nyari zona nyaman, orang tujuan gue create zona nyaman tuh. Iya. Gue mau create zona nyaman gue, ketika gue udah di zona nyaman, gue ngapain keluar lagi dari zona nyaman. Gue udah capek-capek create ini. Nah, Ya itu gue, karena gue susah beradaptasi. Gitu. Tapi yang kalau gue lihat ya, ini yang hasil pengamatan gue, biasanya anak-anak muda itu lebih punya jiwa untuk adventure. berpetualang keluar dari zona nyaman gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang umurnya udah 30-an sampai 40-an tuh Mungkin dia masih pecinta adrenalin kan? ya gitu. Jadi memang Exit, way out. gitu ya. Jadi ya ketahuan ya umurnya berarti ya. Berarti adrenalin udah nggak ini. Tapi memang secara pola orang gitu biasanya kalau udah semakin tua itu semakin mereka akan Lebih sulit untuk beradaptasi dengan sebuah hal yang baru. Ya. Kalau yang anak muda tuh lebih Gampang, lebih ya. gampang. Ya, karena masih banyak energi. Masih banyak energi gitu. Kayak kita udah doa Iya. Pak, jadi kita udah gak ada energi nih Pak. Ya, kalau anak muda sekarang kan minim tanggung jawab ya. Kalau saya kan, kalau kami kan, Tapi tanggung Gak jawab pengen banyak. ngerasa tua sendiri. itu juga salah satu faktor yang membuat orang tuh udah malas pindah gitu, karena dia udah punya beban yang udah berat nih. Iya. Kalau gue udah pindah lagi, gue udah adaptasi lagi, belum lagi apakah ini benar stabil atau enggak, itu yang membuat dia bahkan gue beberapa kali mau di hijack aja, gue tuh ragu gitu, karena ya kalau di hijack kan udah pasti lu diterima kan, ya kan dengan salary yang oke lah, karena dia berani hijack gue kan. Cuma tetap aja gue tuh Karena lu udah ngebangun zona nyaman lu itu. Iya. Kalau udah nyaman di situ ya Pak. gitu. Nah, itu faktor gua tadi resign juga itu tadi yang Bang bilang. Apa tadi katanya? Bukan. Tanggung jawab kita udah mulai berat. Karena itu Bang, faktor itu Bang resign. Karena kalau yang masih pada Karena tanggung jawab muda, udah berat. Gen Z, ini is this all about me gitu loh. Kalau kita kan is about us gitu loh. banyak ya. Ada istri, Kalau di kantor baru mau dilepak, anak mau makan apa? Iya. belum cicilan, Belum cicilan. iya kan? Iya. Alhamdulillah pernah nyicil. Bahkan lagu zaman dulu aja ya. Apa? Apa sih? Hati senang walaupun tak punya uang. Zaman dulu gitu kan. Coba aja zaman sekarang. Wah, Gimana bisa senang? gak punya uang zaman sekarang. Nah, ini dia. Mantan di zona nyaman. Kalau lu Bang, pas resign gimana Bang? Kalau gue tuh resign, gue tuh
gue punya banyak privilege gitu. Jadi gue nggak bisa generalisir semua akan bisa sama kayak gue gitu. Iya. Jadi gue punya privilege, gue udah punya rumah gitu ya, yang nggak nyicil gitu, dan kemudian kendaraan juga mobil gitu nggak nyicil. Jadi membuat gue tuh bebas bergerak. Ya. Itu yang membuat gue bebas bergerak kan. Kalau orang kan keluar kan yang cicilan gue gimana segala macam, nah kan gue berbeda nih gitu. Cuman itu berdasar juga dari value gue untuk tidak nyicil. Itu yang membuat gue akhirnya dapetin segala sesuatu ya diberkahi dengan dapetinnya yang cash. Nah itu karena faktor gue nggak punya tunggakan itu, maka yang sisanya adalah cuma anak istri kan. Nah anak istri makan tuh sebenarnya adalah variable cost aja gitu. Kita bisa sebelumnya makan ayam, sekarang makan nasi sama telur kan bisa di-adjust gitu ya. Jadi itu bisa gue sesuaikan gitu. Nah itu yang membuat gue tuh bisa untuk mengambil langkah keluar tuh dengan lebih fleksibel gitu. Nah, ini mungkin akan lebih sulit bagi karyawan-karyawan yang udah punya cicilan ya. Tanggung jawabnya lebih ya. Jadi mungkin bisa pastikan dulu lu merdeka secara finansial dulu. Kalau lu mau mengeksplor karir lu di luar gitu kan. Nah, kalau gue mungkin gini nih, kalau lu pingin untuk pindah-pindah gitu ya, pastikan yang pertama adalah lu punya cadangan yang cukup untuk pada saat ada situasi yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lo punya tabungannya gitu, tabungan at least misalnya gitu ya, kayak 6 bulan atau 1 tahun gitu. Nah itu di saat lo nggak kerja itu punya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah lo juga yakin bahwa skill yang lo punya itu juga terjual di luar. Itu. Nah yang kemarin kenapa gue berani karena 2 itu kuat. Lo itu kuat untuk gue bisa jual gitu. Lo tajam banget di trainer, di training lo tajam banget. Sama punya landasan yang cukup kuat gitu. Agak berlapis. Tapi itu hasil daripada puasa nabung gitu ya. Nggak bisa dibilang itu privilege bahwa keluarga yang ngasih, enggak. Itu beneran murni tabungan gue sedikit demi sedikit. Gitu, sedikit demi sedikit hanya gue tabung, dapat uang, investasi di beberapa di emas misalnya gitu ya. Terus ada juga punya dana darurat gitu, tapi hal itu memang bulan demi bulan, tahun demi tahun gue nah itu dia gue maksud bahwa itu adalah prosesnya untuk lu bisa nyampe ke titik yang lebih sukses lagi gitu loh. Nah yang jadi masalahnya banyak orang yang pengen jadi sukses tapi tanpa mau kenal prosesnya. Pengen jual apa gitu online. Mie instan Akhirnya gitu. Ya mie instannya harus direbus dulu. Gue pernah di situ gue kalau pernah di situ mie instan aja harus kita buka dulu, minyak kita ini. Nah iya gitu dia. Ada yang instan lah. Lu sendiri gampang beradaptasi waktu pindah? Sebenarnya sulit. Aslinya gue sulit beradaptasi karena gue orangnya cukup bisa dikatakan tuh overthinking gitu loh. Jadi waduh ini dia nggak suka sama gue nih, aduh gimana nih kalau orang ini ngomong gue di belakang gimana. Itu beneran bukan skeptis juga sih, overthinking lebih tepat. Overthinking banyak aja. pikiran. Makanya setiap pindah ke tempat baru itu biasanya gue stres, entah itu gatal-gatal lah, itu gue Alergi ya jadinya. asam lambung tinggi lah, sampai gue masuk rumah sakit gitu, sampai tipes. Nah itu beragam tuh, bisa terjadi di diri gue gitu. Dari overthinking itu ya? Iya, dari overthinking yang memicu stres. Iya. Stresnya jadi penyakit. Iya. Nge-trigger kondisi fisik menurut Nah, cuman ada 2 hal yang mendukung di bawah gitu. Yang pertama, gue pada saat waktu dikasih kerjaan gue mampu. Terus kemudian kalaupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, gue kalau ternyata tidak pas dan gue dikeluarkan, gue masih punya tabungan. Nah itu yang menjadi landasan gue akhirnya masih lah untuk bisa strong gitu. Dan itu terjadi di saat umurnya udah jauh dari setelah kuliah, karena itu kan nabung dulu panjang tuh daya tahan untuk kalau temen gue udah beli ini, gue ini gue nabung. Nah itu tuh prosesnya. Jadi mungkin kalau untuk generasi yang sekarang ya, kalau misalnya mau untuk berada di fase gue, fokus aja untuk bikin tabungan. Jadi banyakin dulu amunisi. Kedua pastikan value skill lo yang lo punya itu bisa kejual. Benar. Gitu ya. Dan kemarin tuh sempat ada yang nanya gitu, bang gaji gue segini-segini juga habis nih. Nah pada saat dia ngomong gitu dia sambil ngerokok. Iya kan? Gue nanya. Sekarang gue mau nanya sama lo setiap bulan habis nggak? Habis, Bang.
Oke, baik. Sekarang, gue mau nanya sama lo nih. Kalau sebulan lu tabung 100.000 aja, begitu 100.000 nih, gitu, bisa nggak? Bisa. Oke, 5 bulan tabungan lu berapa? Marah. 500.000, gitu. Iya. Itu tuh ini loh, nambah gitu loh. Iya. Jadi kayak lu tabung tapi tabung hilang gitu loh. Jadi nggak usah lu pikirin. Nggak usah gitu. dipikirin. Nah itu 500.000. Kalau 10 bulan Sejuta. sejuta gitu. Akhir tahun lu udah punya 1,2 juta gitu yang lu bisa dapat gitu. Makin lama kalau gaji lu naik yang lu tambahin adalah harusnya adalah tabungan lu. Tabungannya, bukan gaya Gitu. hidupnya. Bukan gaya hidupnya. Nah untuk gue selalu, nah itu level 1 dulu tuh. Level 2, kalau tabungan lu udah masuk ke beberapa juta, saran gue masukin ke investasi yang dia ngejaga nilai uang. Betul. Karena kan makin kesini inflasi kan, Iya. nilai uang makin kegerus, maka gue selalu nyaranin untuk investasi untuk menjaga nilai uang tuh di emas. Gitu. Jadi emas segram berapa sih? Sejuta kan? Sejuta 300. 300 lah. Setahun tuh lu bisa tuh 1 gram. Betul. Lu tabungan lu tetap 1.300.000, tapi makin 1.300.000 tahan terus tuh. Makin lama uang lu tuh nggak akan kegerak tuh, nggak akan kegerus sama inflasi, ketahan terus. Nah itu makin nambah tabungan lo, kalau bisa nambah juga untuk tabungan lo gitu. Nah itu tuh bagus tuh untuk ngejaga. Fokus aja sama nambahin skill, terus nambahin tabungan gitu. Hingga kalau lu lulus, biasanya umur sekarang berapa sih kalau lulus? 22 ya? Itulah. 21, 22 gitu. Di umur 30 ya kan gini, nggak mungkin dong gaji lu gitu-gitu doang. Bukan nggak mungkin ya, maksudnya ya pastilah lu punya Berprogres lah. ada progres gitu. Kalau lu fokus pada skill, lu fokus pada kerja yang benar gitu, pasti kan ada tambah gitu. Itu jadi gaji lu makin nambah, tabungan lu makin nambah, skill lu makin nambah. Nah itu di umur-umur 28 atau 9 tuh bergeraknya lebih Tapi linear. ada kebanyakan sekarang nih ya, ada penghasilan dikit langsung depok pakai Zeus, main Tokyo online. Nah itu tuh. Nah, itu orang-orang yang mau instan. Bukannya nambah, malah habis. Iya, tapi- Barang yang punya hilang. Iya, iya. Ya, tapi sorry tuh saya itu goblok banget sih. Jadi fokusnya tuh kalau lo habis lulus atau pas lagi kuliah, investasi lo tuh leher ke atas aja dulu ya. Ya, leher ke atas sama uang juga. Cuman uang tuh nggak harus banyak. Nggak harus Kayak tadi banyak. nggak harus banyak. 100.000 per bulan kalau lu mampu ya. Tapi konsisten ya. Tapi konsisten. Nah. Itu lu tabung dan lu nggak boleh ngambil. Ya. Iya. Nah, Tabungan mati lah pokoknya. Tabungan mati. Pertanyaannya adalah gini. Tapi hari ini nih, kalau gue nggak punya duit sama sekali, ada tabungan gue, apa yang harus gue lakukan? Nah. Pinjam. Oh iya tadi ganti gitu, pinjam. Pinjam. Iya, iya. Kalau pinjam uang gitu, dengan niat memang ganti ya, Ya, ya nah. teman-teman ya. Ganti ya. Temen gue yang minjem lo kali, Waduh. Ganti loh. Gitu. Nah, kalau lu niat ingin ganti, biasanya tuh ada jalannya untuk keganti. Ya. Gitu. Tapi jangan pernah lu sentuh tabungan lu. Tuh. Gitu. Kecuali benar-benar darurat sedarurat-daruratnya. Iya, iya. Pinjem boleh gitu. Tapi setelah itu fokus untuk ganti. Pastikan untuk ngebalikin ya. Nah, kecuali kalau lu memang nggak ada ya mau mati aja gitu. Udah. Udah 4 tahun bro. Wih, 4 tahun. Balikin duit ke komen 4 tahun. Nama depannya siapa? Huruf depannya siapa tuh? Ya. Kalau ketemu lengos, Wow. Nah nanti itu udah kayak gitu makin berproses. Nah pertanyaannya adalah kalau yang sekarang kita tuh bagaimana? Di eranya kita nih. Era kita. Di eranya kita nih bagaimana? Kalau saran gue kalau di eranya kita lebih amannya ya sama. Sama. Sama kasusnya. Nabung aja. Gitu karena memang prosesnya harus ada gitu. Kan lu punya ini kan, lu punya apa namanya THR Iya. gitu. Boleh mulai dari situ, nambah dikit-dikit. Dan pengalaman gue nabung, kalau misalnya lu nabung 1 juta dalam 1 bulan, dalam 12 bulan, tabungan lu tuh bukan 12 juta, bisa jadi lebih. Karena lagi. Karena nagih. Iya. Gitu. Dan polanya orang yang punya duit dengan yang nggak punya duit, kalau lu punya duit 50 juta nih, lu beli handphone mahal, lu berat banget dibandingkan dengan tabungan lu misalnya 15 juta tuh. Nah itu tuh lebih ringan tuh. Nah. Semakin banyak duit lu, semakin berat lu keluarin duit. Itu polanya kayak gitu. Kesulitan nabung itu bukan tentang kebutuhan hidupnya, tapi gaya hidupnya yang susah tuh. Ya. Ya apalagi dengan fasilitas pinjaman online yang, Iya, iya. yang legal pun ya, pinjaman online, kartu kredit. Jadi orang ngerasa punya uang terus, Pak.
Orang punya gampang dapat uang terus jadi. Jadi ngerasa, oh ya udah gue beli dulu, bayar bisa ntar, gitu kan? Kalau gue prinsipnya ya, gue bakal kredit sesuatu yang udah gue bisa pastikan sampai lunas gitu. Justru itu barang-barang yang cenderung yang bisa gue bayar secara cash gitu ya, yang entah itu HP atau barang elektronik lainnya. Tapi kalau rumah yang harganya mahal gitu, gue mau pastiin gue beli itu dengan harga cash, gue nggak mau kredit. Yang mahal gue nggak mau kredit justru. Tapi yang murah justru gue mau kredit karena gue bisa pastikan itu sampai lunas. Simpel gini aja, Gitu. kayak gadget ya. Kayak gadget misalnya gini, lu kredit, nah misalnya harga gadgetnya 5 juta lah kita ambil sekarang nih kita kredit. Misalnya setahun gitu. Dibanding lu misal lu ngumpulin uang untuk beli handphone 5 juta. Karena lu bayangin deh, misal udah setahun nih lu ngumpulin uang. Speknya pasti beda, boy. Bener. Lu dapet lebih bagus. Pasti dapat lebih bagus nih kalau lu ngumpulin uang 5 juta. Iya. Speknya pasti lebih Karena bagus. saat uangnya kumpul, itu speknya udah ada di atasnya Upgrade. lagi. Iya. Kalau gue sih begitu mindset gue. Kenapa gue mau beli semuanya cash? Kalau gue gitu. Iya. Karena kalau kredit ini lu dapetin dan pasti lebih mahal banding harga aslinya kan. Pasti lebih mahal dong pasti kredit. Ada juga kalau bini gue nih prinsipnya, dia mau beli barang kalau dia ngerasa bahwa tabungan yang dia punya, uang yang dia punya itu udah ada di 3 kali lipat dari barang yang dia yang mau beli. Iya. Bisa. Itu the best sih memang sih. Gitu ya. Iya. Iya. Memang begitu. Rata-rata tadi Minimal 2 kali lipat lah ya Iya. gitu. Iya. Cuman ya nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Betul. Itu mindsetnya beda-beda sih. Tapi kalau misalnya lu belum bisa di situ ya jangan maksain Kalau gitu. kalau mindset kayak kita gini sama semua, yang gagal bayar nggak banyak dong semua gitu kan, gagal bayar, yang kena tagihan pinjol segala macam Itu nggak mungkin ada. itu gue melihatnya tuh terjadi di banyak Gen Z. Iya. Karena rendahnya daya tahan. Sebenarnya gini nih, itu Nggak mau berawal sabar ya? harus sabar. Gini, jadi penelitian tuh dilakukan tuh gini nih, anak-anak gitu. Nah ini mungkin buat bapak-bapak gitu ya, cara ngedidik anak gitu ya. Karena ini yang gue lakuin ke anak gue, bahwa kayak gitu kan berarti daya tahan untuk menahan diri kan, untuk nggak keluar kan. Nah daya tahan itu tuh itu kayak otot, kayak semakin dilatih makin keker. Oke. Makin kekar gitu. Nah, cuman kalau itu dilatih dari kecil, dari anak gitu ya, itu akan lebih kuat tuh untuk menahan diri untuk mendapatkan sesuatu itu lebih besar ke depannya. Nah, kalau misalnya kita gitu latih nih kalau mau beli tahan dulu, itu akan terlatih untuk menahan diri tuh. Gitu. Nah, kalau itu dilatih ke anak gitu, anak dididik paling gampang tuh kalau lo mau didik mereka tuh kayak kalau gue didiknya paling gampang kayak misalnya puasa gitu, atau kayak lo mau dapetin ini lo harus nabung dulu sekian gitu, dan sebenarnya lo bisa beli langsung, tapi lo mengajarkan dia untuk daya tahan, untuk mendapatkan sesuatu itu tahan. Harus ada usahanya lo gitu. Usaha gitu. Nah, bukan berarti itu harus, tapi itu melatih otot daya tahannya. Karena kalau dari daya tahan itu membuat kita tuh semakin tidak nggak tergoda dengan mudah. Nggak gampang inilah. Kalau lu baca ada sebuah buku namanya Marshmallow Test. Jadi gue lupa ingat kira-kira kejadiannya kayak gimana, tapi itu sebuah penelitian dilakukan di sebuah universitas. Mereka mengumpulkan sebagian anak gitu ya, ditaruh di dalam sebuah ruangan gitu. Terus kemudian si peneliti bilang gitu bahwa kalau lu boleh makan di marshmallow ini gitu, tapi kalau lu boleh makan tapi dapatnya 1 kalau nggak salah gitu ya. Tapi kalau lu tunggu sampai si peneliti datang, maka lu boleh dapatnya 2. Nah, terus penelitinya tuh keluar. Nah, lihatnya dari cermin 2 arah itu. Nah, ada berapa persen anak gitu ya yang dia memang nahan tuh. Selebihnya makan, dapatnya makan. Nah ternyata penelitian itu dilakukan tuh bertahun-tahun kemudian. Sebagian anak yang daya tahannya kuat ini ternyata punya catatan akademis yang lebih bagus, punya kesuksesan yang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau dilihat secara aktivitasnya, kayak mereka lagi belajar nih, yuk main yuk. Tar dulu, gue lagi belajar. Gitu. Atau kayak mau beli ini, tar dulu. Dia lebih bisa menahan diri. Nah itu yang membuat dia lebih sukses. Gitu. Dia punya kontrol diri. Nah itu kontrol ini tuh dibangun. Anak-anak tuh paling gampang. Tapi kalau kita sekarang bisa atau enggak? Bisa. Tapi memang effortnya harus lebih ya. Betul. Sama tahan prosesnya, sama teganya.
Iya, teganya. Gitu. Kalau gue memang agak tega-tega sama anak kalau ngelatih disiplin daya tahan. Gitu. Itu yang memang kayak sampai gue sampai bilang ke anak gue gitu, nanti suatu saat kamu akan berterima kasih gitu Ya. dengan latihan ini gitu. Ya, hard time make strong man kan. Iya, Ya. betul. Habis itu strongman make People week. Week. make easy time man. Iya gitu aja siklus ya. Tapi berarti overall nggak semua Gen Z mentalnya cengeng dan pokoknya mental cengeng itu nggak cuma ada di generasi Z aja ya. Iya. Itu semua banyak faktor yang Banyak faktor. Ya. Banyak faktor. Bisa nggak bang faktor keuangan bisa kali ya menentukan mental orang? Bisa. Bisa. Misal dari kecil dia memang udah berkecukupan gitu. Berkecukupan bisa banget gitu. Bisa. Sebenarnya ada juga kan yang orang yang berkecukupan gitu, tapi dia ngelatih anaknya. Oke. Kan ada yang dulu dengar cerita orang tua ngelatih anaknya gitu kayak lu kalau mau kerja nih, walaupun bapaknya punya perusahaan Iya, ya, iya. tapi lu dari bawah dulu, bener kan kerja dari bawah gitu, Iya. nggak langsung di atas. Langsung di atas. Iya, Gitu ya. Iya. Tiba-tiba langsung di atas. Ini Iya. gua paham nih. Saya mau Serem. Gitu ya. Serem ya. Dari ya kalau langsung taruh di atas tuh. gitu. Buset, Pak. habis lulus S3 misalkan ya, dari luar negeri langsung taruh di atas. Gitu. Dia sendiri belum tahu di bawahnya kayak gimana. Dia belum pernah ngerasain di bawahnya gimana. Yang sebelumnya staff biasa langsung jadi wakil pemimpin Iya. perusahaan. Iya. Ngeri. Kan orang harus fondasinya dulu. Kalau fondasinya nggak ada bagaimana? Sebenarnya Itu nggak ada yang ngeh dia ngomong apa. jadi sebenarnya yang lebih kepada bukan kayak bukan apa-apa, tapi itu mendidik mereka untuk melatih daya tahan. Yes. Mentalnya gitu. Jadi ada orang-orang yang berkecukupan tapi melatih anaknya untuk ada sebuah proses dulu sebelum dapatin hasil. Tapi juga ada orang yang tidak berkecukupan tapi kalau anaknya mau apa diturutin. Jadi bumerang itu. Diturutin. Nah, itu juga faktor yang faktor yang keliru juga tuh. Dengar tuh Pak Jadi tuh. tergantung daripada didikan orang tuanya sama lingkungannya. Gitu. Jadi ya kembali lagi kepada orang tua dan lingkungan. Iya benar banget. Nah, benar. Dan kadang-kadang juga ada isu lainnya juga. Ini kan tergantung orang tuanya ya. Bapaknya sama mamanya beda nih. Oke. Nah, Nah, itu beda-beda. Ronin dulu tuh. iya, benar. Nah, itu tuh emang Iya. harus harus sepakat banget. Iya. Dan itu harus diomongin sebagai Benar. kita orang tua harus Benar. Jadi gimana anaknya mau bener kalau kitanya aja nggak sepakat kan? Iya. Kitanya aja nggak Akhirnya kan kayak misalkan emaknya ngomelin akhirnya beliin ke bapaknya. Iya. Iya kan? Ngerasa begitu dia. Sama bapaknya dimanja akhirnya deketnya sama bapaknya. Benar. Harus balance lah ya. Harus balance. Dan itu harus disepakati benar-benar serius karena anak bagus atau enggak tuh dia akan melihat kan sekolah pertama kan biasanya dari rumah kan. Gitu, value, norma itu dididik dari rumah. Jadi kalau misalnya di rumahnya aja berbeda gitu, maka ya dia bingung juga nih. Gitu. Makanya kalau gue sama istri gue tuh sepakat banget. Lu tanya sama dia, tanya sama gue gitu. Kalau kadang gue nggak tahu nih. Kadang ada value-value baru yang ditanam tuh misalnya kayak, ini kok si mama nggak boleh kayak gini sih. Dan gue nggak tahu tuh. Boleh tuh. Nggak boleh. Sekalipun mungkin kadang gue kasihan, tapi gue sepakat untuk harus sama. Gitu. Karena kalau ada dua pilihan dia jadi bingung kan. Jadi bingung pasti. Siapa yang mau diikutin nih kalau dua pilihan gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya satu pilihan nggak bisa milih kan. Jadi harus itu. Nah, kalau di lingkungan profesional ya, HRD sekarang apakah masih ngelihat ini jebolan mana, ini jebolan mana? Iya tuh. Atau ngelihat dari background profesionalnya, ini pengalamannya di mana, ini pengalamannya di mana? Pengalaman gue megang di rekrutmen ya, akhir-akhir ini sudah jarang orang lihat dari kampus mana, itu udah jarang. Fokus besar. Reputable university itu udah mulai hilang tuh. Oke. Yang gue lihat ya. Ya. Jadi berasal dari universitas yang terakreditasi atau apapun itu udah mulai hilang. Yang dilihat? Yang dilihat tuh skill. Langsung skill Iya. orangnya ya. Nah, problemnya adalah minimal 1 tahun bekerja. Fresh grade nih kasihan ya. Nah iya itu bang. Gitu. Oh itu ganti Kalau ya. gue sih ngelihatnya ya, outsourcing itu menjadi solusi buat orang-orang yang baru lulus. Benar. Menurut gua lo lulus terus ya udah nggak usah muluk-muluk jadi langsung jadi manajer atau punya kerja di perusahaan yang bagus gitu.
Ya lo mulai dari outsource aja dulu. Paling nggak punya 1 tahun pengalaman. Paling nggak gitu punya satu tahun pengalaman, habis itu lo ngelamar lagi. Benar, Itu benar. jadi batu loncatan. Jadi batu loncatan gitu. Iya. Menurut gua ya. Benar. Ya Yang kan? penting punya pengalaman. Karena di era sekarang yang dilihat tuh adalah pengalaman. Pengalaman ya. Pengalaman dilihat gitu. Jadi kalau lu bisa bekerja atau enggak gitu. Kalau lu bisa bekerja, oke, fine. Kalau lu nggak bisa bekerja, biasanya enggak. Ah. Kecuali lu punya privilege lain ya. Kayak Bapaknya siapa? bapaknya siapa, atau lu kenal sama orang dalam, Titipan. ordal, atau lu punya face-nya cukup bagus Cakep. gitu ya. Nah itu juga privilege tersendiri tuh. Itu juga salah satu yang nggak bisa dipungkiri. Iya. Cuman sejauh ini sih sampai saat ini karena mungkin era saat ini ya perusahaannya itu memang tough banget, jadi mereka milih emang ya bisa langsung kerja aja gitu. Iya, Karena udah males gitu untuk didik juga Yang udah kan. berpengalaman lah ya. Makanya sekarang ada apa namanya program magang kan dari company, dari kampus tuh program Ya, magang, kerja sama company-company kan. company. Nah itu tuh bagus tuh. Punya pengalaman kerja. Jadi Gen Z nih dengerin nih. Jadi kalau misalkan lu mau berkarir, mau memulai karir lo itu ya gue tiba-tiba ngeblank. Nah, Ya biasa. jangan muluk-muluk lah maksudnya. Sama- ada fresh Gue graduate. baru keingetan hati-hati sama sosial media karena yang gue dengar ada beberapa HRD itu yang ngelihat sosial media lo malahan. Oh gitu. Lo toxic atau enggak di sosial media. Sama ini gua Nah, itu berpengaruh juga. sama ini Pak, gue dengar kemarin ya. Nggak tahu ini gue salah apa bener ya, gue nggak tahu karena gue baru dengar. Katanya yang terlilit pinjol nggak bisa. Oh iya. Nggak Iya, bakal BI diterima. checking kan? BI checking. Mereka BI checking. Iya, pokoknya itulah. Iya. Sekarang banyak perusahaan tuh yang syarat utamanya ngelihat slipnya dulu. Ya, lo tuh bagus nggak gitu di BI Setuju checking. sih gue. Itu kan kebanyakan Gen Z yang pinjol tuh. Iya. Apalagi daerah Jakarta Selatan tuh, itu paling tinggi loh ininya. Pinjol itu. Jadi ya, Hati-hati lah kalau kayak gitu. Iya. Karena bisa nentuin masa depan juga kan. iya. Karena seperti apa media sosial lo itu sedikit banyaknya adalah gambaran dari real life lo juga gitu loh. Iya. Misal bayangin ya, lu punya skill, lu punya value segala macam, tiba-tiba lu cuma karena pinjol ini atau lu ada pay checking segala macam dan lu nggak masuk kualifikasi kan, wah Iya. gila sih kalau gue bilang. Benar. Gila sih. Benar. Bener. Kalau gue biasanya lihat dari tiga dari hasil misalnya kalau ada psikotes, gue interview plus juga sosial media, sinkron nggak? Toxic kan nih bocahnya gitu. Gitu. Jadi kadang ada juga gue lihat nih ternyata sosial medianya tuh memang postingannya nol, susah tuh gitu. susah. Makanya gue harus gali di interview. Iya. Makanya pintar-pintar kita juga untuk interview mereka gitu. Iya. Oh jadi kayak sosial media ini ngebantu mau HRD ya bang ya? Bantu Banget, itu bantuin. sudah lama sih, sejak lama gitu dari Iya. dulu mereka udah lihat. Pasti sebagai leader tuh akan jadi nggak nyaman kalau ngelihat timnya dikit-dikit update di status Oh tentang masalahnya gitu ya. Ya kan, update di sosial media, apalagi sampai ngata-ngatain perusahaannya Iya. di sosial medianya itu Tapi nggak nyaman. komunitas apa yang dijoinin sama si orang itu di medsosnya itu Nah, nggak? ngaruh boy, ngaruh, Dia gue nggak lihat tuh bagian itu, tapi bener juga sih. ngaruh. Bener. Iya, jangan. Bisa lihat dia follow-nya apa kan? Iya, Iya juga sih. Freaknya nih orangnya nih. bang bahaya itu. Mendingan- Jangan dia masuk ke komunitas yang teroris berhubungan kayak gitu kan? Ah. ya. Wah itu mau dengerin boy. Bahaya itu. Nggak usah ke teroris Untuk lah. saya nggak masuk ke Nggak usah ke teroris lah, masuk ke komunitas cicak lovers. Itu udah nggak make sense itu. Cek lovers lah apa segala macem. pecinta wanita rambut pendek itu udah Itu. udah aneh banget. Nah deh kalau di IT. Ada sampai saya pak. Ada. Oke. Langsung gini aja. Auto log out gua. Pecinta wanita berdaster. Nah, Ini bener gak sih? Dasar. Ada bang. nanti Berdaster. off-cam ngobrol aja sama dia. Oh ini pengalaman baru nih. Oh, tadi kan apa profesional trainer ya? Nah, ini profesional nggak jelas nih. Udah nih. Semua grup dimasukin sama dia. Kan jadi kebayang gue. Oh, rambut pendek berdasar ya. Double kill tuh. Habis ini nyasar gini nyari ya. Habis ini nyari kan. Dia masuk ke close friend-nya dia gitu. Ketemu ntar. Aduh, bahaya. Oke guys, jadi teman-teman baik yang millennials, yang Gen Z pun ya punya strategi masing-masing lah Benar, profesional kan ya. Yang penting tuh jangan mengecewakan perusahaan. Yes. Ya kan jangan Kalau mengecewakan perusahaan. dikecewakan perusahaan gimana pak? Kalau dikecewakan perusahaan keluar. Oh iya.
Kalau menurut gua ya semudah lo keluar aja, nggak perlu dijelek-jelekin Betul. karena Iya. lo makan juga dari gaji. Benar. Betul, nih, Jangan betul, nih. ngeludahin tempat nasi lo sendiri. Lu udah gak nyaman, Iya. udah gak suka, ya keluar aja. Keluar aja. Iya. Segampang itu aja lo keluar nyari kerja di tempat lain. Ya, pembahasan kita kali ini berlaku untuk semua generasi kok. Betul, Kita tanpa maksud menyinggung di generasi tertentu enggak. Yang paling penting adalah ngebangun mentalnya itu sih. Mental, lo ngebangun value lo, skill lo gitu kan Ya ya. bang, terus ini bang, apa dari semua generasi ini bang ada pesan nggak bang ya? Oke. Semua generasi ya, gue nggak Semua- menyinggung semua generasi generasi ini gitu nggak. ya. Mungkin kalau gua melihatnya gini, kalau lo pingin membangun apa ya sesuatu yang buat diri lo sendiri, mulailah dari yang pertama tuh adalah dari dua hal sebenarnya. Kalau gua tadi ya, gua simpulin dari dua hal. Yang pertama adalah memang financial tuh ngaruh banget. Yang kedua adalah skill lo. Ini kalau dunia kerja ya, gitu. Kalau financial untuk mendukung lo untuk beraktivitas sehari-hari, sama skill untuk membuat lo tuh tetap berkarya di perusahaan. Ya. Jadi di apapun generasinya, walaupun Gen Z atau mungkin yang udah yang X tapi ataupun yang Y gitu, yang millennials yang sudah saat ini kerja tapi belum punya apa-apa gitu ya, maka fokuslah pada nabung dikit-dikit sama terus untuk belajar, Asal skill ya. asah skill untuk belajar gitu. Dan kedua hal ini yang nanti akan menolong lo nanti kalau misalnya sesuatu yang tidak lo inginkan terjadi Yes. gitu. Jadi kalau lo diselesaikan, lo masih punya tabungan, dan kalau lo punya skill, lo bisa di-hire di company yang lain. Yes. Karena kedua hal ini yang paling matters. Tapi membangun itu bukan hal yang mudah. Ya. Jadi dimulai dari langkah-langkah kecil dulu, dikit-dikit, tabung dikit-dikit, belajar dikit-dikit. Dan saat ini kan belajar udah banyak kayak YouTube, bisa segala macam. Dan itu membuat lo lebih aman nanti ke depan. Ilmu ada di mana-mana sih. Mana-mana. Betul. Abang, thank you banget untuk waktunya, kesempatannya dan ilmunya. Thank you banget. Biasa. Dapat 2 episode value. Ada isinya, Ada isinya. Dari 10 episode, kalau 2 yang ada isinya. Yang lain ada isinya. Oke. Thank you banget. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa komen Like. Share. dan subscribe. See ya. Bye. Mantap.